hati-hati memberikan nama anak. Berpikir dulu. Bila perlu kalau dia punya nama apa, memanggilnya ya dengan nama-nama yang baiklah. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Pilih sahabat terbaik untuk solusi kebutuhan air panas. Wika ada, Wika aja. Jangan sembarangan memberi nama anak. Ya, yang untuk kita panggilkan sehari-hari. Berilah nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Ya, begitu diucapkan, disampaikan, apalagi setiap hari, berkali-kali sehari. Kita memanggil dengan nama itu adalah doa. Hati-hati. Ya. Jadi saya sangat senang gitu ya. Orang tua memberikan nama yang baik untuk anaknya. Ada Sugiharto. Ya. Artinya apa? Kaya harta. Ya. Ada sabar kita bangun. Yaitu ada harapan, dipanggil sabar, diharapkan anaknya menjadi sabar. Ya, ada orang-orang di Karo memberikan nama anaknya Tare Malam, itu yang terbaik artinya. Ya, ada yang menamakan anaknya Selamat, harapannya supaya anaknya selamat. Ada yang memberikan nama anaknya Untung, ya supaya anaknya selalu beruntung. Ada yang memberikan nama anaknya Syukur, ya. Itu adalah doa. Ya, sekali lagi diucapkan berkali-kali sehari, ya setiap hari, dan dia akan menjadi sebuah doa. Kenapa saya katakan demikian? Manusia ini ya lebih dari 70% adalah air. Ya sekali lagi, badan manusia ini ya lebih dari 70% adalah air. Tidak percaya. Anda pernah lihat jenazah dikremasi? Utuh begini, begitu habis dikremasi, yang tinggal hanya beberapa genggam abu saja. Sisanya lenyap, karena itu adalah air. Kenapa saya mengangkat hal ini? Ya, adalah sebuah penelitian yang sangat luar biasa, yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, seorang saintis, dan melengkap juga penulis. Beliau adalah Profesor Masaru Emoto. Ya, Profesor Emoto. Dia lahir pada bulan Juli tahun 1943 di Yokohama, kemudian berkuliah juga di University of Yokohama, dan kemudian dia menjadi pengajar begitu, menjadi profesor di Hado Institute di kota Tokyo. Dan Emoto baru saja meninggal Oktober 2014 yang lalu, ya sekitar 5,5 tahun yang lalu. Sangat mengejutkan. Ya, Emoto dalam penelitiannya, dia dengan menggunakan teknik fotografi mikroskopik, ya, yang dia melakukan penelitian terhadap air-air dari berbagai sumber, ya, dan juga dari berbagai keadaan di mana air itu dibacakan atau ditempelin sesuatu yang baik-baik atau sebaliknya, atau diperdengarkan dengan musik, baik musik klasik maupun musik metal. Ternyata menurut penelitian Emoto, apa yang dipikirkan oleh manusia di sekitar air tersebut, apa yang diucapkan, itu akan mempengaruhi struktur molekul dari air. Air yang dari pegunung yang sangat murni, ya, begitu dipoto dan kemudian diletakkan atau diteliti di bawah mikroskop khusus, ya, terbentuk mahkota kristal yang sangat luar biasa indah. Dan air yang penuh dengan polusi yang diambilkan dari sungai yang kotor tidak terbentuk. Mahkotanya berantakan. Kalau itu masuk akal, karena itu adalah scientific. Yang mengejutkan, air yang dibacakan, ditempeli dalam berbagai bahasa yang mengandung kebaikan, misalnya love, amor,
cinta, ya tresno, terima kasih, thank you, syukron, hal-hal yang baik dan terbentuk kristal mahkota yang demikian indah. Tapi begitu digunakan kata-kata yang sebaliknya, umpatan, cacian, ya, kemudian juga sesuatu yang tidak baik diucapkan, ditempeli itu gelas-gelas air tersebut sebelum difoto dan kemudian ditampilkan di bawah mikroskop, ya, struktur mahkotanya berantakan. Lebih mengejutkan lagi, ya, air yang diperdengarkan musik klasik karya Mozart bagus sekali. Dan kalau air tersebut diperdengarkan dengan musik metal yang hingar-bingar, kristalnya, mahkotanya berantakan. Jadi akhirnya Emoto menulis penelitian-penelitiannya dalam berbagai buku. Ada yang ditulisnya dalam buku, ya, kumpulan tulis dalam buku yang berjudul The Message from Water, pesan dari air. Ada juga Hidden Message, ya, in Water, atau pesan tersembunyi dari air. Kemudian dia terus banyak sekali melakukan penelitian hanya tentang air. Dia menulis lagi The Magic of Water, ya, keajaiban atau mukjizat air. Ada lagi dia The Secret of Water. Ada lagi The Hidden Secret of Water, ya, rahasia tersembunyi di balik air. Ya, jadi betapa luar biasanya. Itulah yang saya sampaikan tadi di depan. Hati-hati loh, tubuh manusia itu lebih dari 70% air. Yang kalau diucapkan, kalau dipikirkan tentang hal yang baik-baik dari seseorang, yang kita tahu sekali lagi orang itu adalah manusia yang lebih dari 70% terdiri dari air, akan baik dia. Tetapi kalau sebaliknya, ya, dibacakan, dipanggilkan, dipikirkan, dilabeli hal-hal yang tidak baik, dan seperti yang tadi saya katakan, struktur air, ya, di dalam tubuh manusia itu juga akan tidak baik. Itulah kalau kita lihat, ya, banyak sekali terapi-terapi pengobatan menggunakan air, ya kan, termasuk oleh orang pintar atau dukun itu kadang-kadang dia bacain Bismillahirrahmanirrahim, semoga puah gitu, ditambahin air ludahnya lagi gitu, bertambah airnya. Dan doa tersebut dalam agama apapun, dalam bahasa apapun, itu akan menjadi kebaikan. Ya, jadi itulah yang saya bilang. Karena apa? Karena air itu sekali lagi bisa disugesti. Ya, bisa disugesti. Ya, jadi hati-hati memberikan nama anak. Berpikir dulu. Bila perlu kalau dia punya nama apa, memanggilnya ya dengan nama-nama yang baiklah. Jangan sembarangan. Saya punya teman dulu memanggil nama anaknya tuh hidung gitu. Ada orang yang memberi nama anaknya, mohon maaf nih, Prihatini gitu. apa yang terjadi Anda pikirkan sendiri. Apalagi kalau dipanggil dengan nama itu, ya, Prihatini gitu. Mohon maaf, yang namanya Prihatini, ya bisa diduga itu doa supaya prihatin lah, ya. Ya, oleh karena itu banyak sekali orang tua yang karena nama itu mengandung doa, dia memberikan nama, ya, yang mungkin harapannya, ya, agar anaknya menjadi seperti nama yang diberikan. Diberikanlah dengan nama yang sesuai dengan idolanya. Di tahun berapaan gitu, banyak sekali orang tua menamakan anaknya Keanu, karena pasti orang tua tersebut berharap anaknya seganteng Keanu Reeves. Berapa belas tahun berikutnya, tiba-tiba banyak sekali anak-anak yang bernamanya Gilang. Saya pastikan itu, ya, pasti orang tuanya sangat mengidolakan Gilang Ramadan. Dan sebagian dari Gilang-Gilang itu akhirnya juga menjadi pemain drum. Karena itu adalah doa, harapan dari orang tua. Saya pernah membahas dengan Deddy Corbuzier tentang banyak sekali, ya, dalam beberapa dekade anak-anak di negara barat itu bernama Michael. Karena menurut penelitian saya banyak sekali orang bernama Michael itu menjadi juara. Mulai dari Mike Tyson, Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Johnson dan sebagainya. Ya, tiba-tiba berapa tahun yang lalu banyak sekali bayi lahir namanya Zidane.
Ya pasti bapaknya itu penggila dari Zinedine Zidane. Ya jadi banyak sekali juga yang memberikan nama anaknya Elizabeth. Itu pasti bapak ibunya pemuja dari entah Elizabeth Taylor atau Elizabeth Hurley. Ada lagi orang tua yang gila bola, anaknya namanya Cristiano Ronaldo. Blek. Saya pernah dalam sebuah seminar ya, di sebuah arisan ibu-ibu, saya membahas hal ini gitu. Ada yang ketawa, ya. Ada yang ketawa. Wah, ketawa. Saya bilang, "Kenapa Bu ketawa?" Dia nunjuk bosnya. Ternyata bosnya namanya Deritawati. Jadi saya ingin sampaikan, hati-hati loh. Nama itu adalah sebuah doa. Mari kita lebih benar memberikan nama anak. Sekali lagi, kenapa saya sampaikan lagi? Karena menurut Masaru Emoto bahwa air itu bisa disugesti, bisa dipengaruhi, ya. Kalau kita sampaikan hal yang baik, dia akan baik. Kalau hal yang buruk, dia akan buruk. Ya, jadi semoga ini menjadi sebuah inspirasi, sebuah perenungan agar barangkali ya kita tidak sembarangan memanggil nama orang. Panggillah dengan nama yang baik-baik saja. Yang lebih lucu, ada orang yang namanya baik tetapi kadang-kadang panggilannya asal-asalan gitu. Ya. Jadi ini menjadi sebuah perenungan yang sangat menarik. Jadi sadar demikian betapa hebatnya air tersebut. Minumlah air yang baik, ya, yang bersih. Tadi kan Emoto membuktikan, ya, bahwa air yang murni, yang baik gitu, ya, yang kita minum itu akan mempengaruhi menjadi sebuah kebaikan. Apalagi masuk di tubuh bergabung dengan lebih dari 70% air yang ada dalam tubuh. Untuk mandi juga demikian. Kalau kita mandi gitu ya dengan air yang sejuk, yang bersih gitu. Ya, baik air dingin, tapi banyak sekali dengan air hangat, air panas, ya, menggunakan pemanas-pemanas yang kita tahu kualitasnya bagus gitu ya, dan membuat airnya, misalnya airnya disuling lebih dahulu atau disaring lebih dahulu, dan kita kemudian apakah kita menggunakan water heater atau apapun gitu, dan kita nikmatin betul waktu mandi itu. Dan selama kita mandi, kita berdoakan, ya Tuhan, ya Allah, ya semoga air ini membawa kebaikan untuk saya. Itu yang saya maksudkan. Sekali lagi, air ternyata bisa disugesti. Kita akan berjumpa lagi dalam episode selanjutnya yang insya Allah akan selalu bermanfaat. Bye-bye.